Al-Jihad Ismaili. Beliau mengatakan bahwa HP ini adalah setan. HP ini setan. Beliau ketika khutbahnya beliau mengatakan HP ini adalah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Nah, pada pagi hari ini kita ingin cerita-cerita santai atau talk show ya. Nah, bersama aku Arvin Julianto yang akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Dan kita hari ini akan mengungkit tema agama di mata anak muda. Nah, mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Alif Al-Fatah. Oke, Bang Alif ya. Enaknya ini dipanggil Bang Alif atau Mas Alif nih? Enak Bang Alif ya. Bang Alif ya, lebih akrab jadinya. Iya. Oke, sebelumnya itu Bang Alif kesibukannya apa ini? Kalau kesibukan saya, ya sekarang kan kita sama-sama mahasiswa kan. Iya. Kesibukannya kuliah, kemudian saya ada belajar juga, masih belajar, dan ada mengajar juga. Jadi belajar mengajar. Iya. Oke, jadi itu kesibukan Bang Alif ya. Selain kuliah, beliau juga mengajar dan belajar juga. Nah, pada kali ini kita langsung saja ya masuk ke cerita-cerita santai atau tanya-tanya santai gitu dengan Bang Alif ini. Nah, ini kita kan membahas tentang agama di mata anak muda ya Bang Alif ya. Nah, menurut Bang Alif nih, di zaman sekarang nih anak-anak muda tuh masih minat gak untuk belajar ke agama? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi ditanya, anak muda era sekarang nih masih minat gak sih dalam belajar agama? Iya. Gitu. Tentunya kalau kita lihat anak muda sekarang, era sekarang, kalau kita lihat dalam dia ingin belajar agama itu tentunya ada. Masih ada ya? Masih ada. Cuman terkadang yang menghalangi dia untuk belajar agama ini terkadang pengaruh dari lingkungan dia, dari circle pertemanan. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena ada yang mengatakan al-insanu ibnul bai'ah. Manusia itu anak lingkungan. Maksudnya apa sih manusia itu anak lingkungan? Manusia anak lingkungan ini yang dimaksud ialah bahwa lingkungan ini sangat mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang itu baik, seseorang itu buruk, tergantung dari faktor lingkungannya. Begitu juga kita anak muda, minat atau tidak dalam belajar agama itu kembali lagi ke lingkungan kita, ke circle pertemanan kita. Kalaulah misal pertemanan kita orang-orang yang baik, ya kan, orang-orang yang soleh, maka kita pasti akan mudah dalam melakukan kebaikan karena teman-teman kita baik, ya kan, teman-teman kita soleh. Ketika waktu azan masuk, dia mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat, ya kan, ini yang namanya saling menasihati, saling mengingatkan begitu. Tapi mohon maaf, namun sebaliknya nih, misal ada teman kita yang mungkin dia agak sedikit toksik ya, entah itu dari perkataan ataupun perbuatan. Bagaimana kita inginkan dia dalam pengaruh terhadap agama kita? Tentu tidak bisa. Yang ada dia membawa kita, menjerumuskan kita kepada keburukan, kepada kejelekan, begitu. Karena sangat pengaruhlah bagi kita anak muda yang ingin atau terus belajar, terutama dalam belajar ilmu agama. Kemudian ketika kita belajar agama ini pun kita harus ada yang memotivasi kita, ya kan? Harus ada yang bikin kita semangat. Harus. Maka yang bikin kita semangat itu ialah salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi itu kemudian, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la illa dhilluh. Jadi kata Nabi ada 7 golongan. Pada saat itu 7 golongan ini akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya ialah hanya pertolongan Allah pada saat itu. Siapa yang 7 golongan itu? Di antaranya ialah syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni anak muda yang tumbuh taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian anak muda yang tumbuh taat, ya kan? Kalau kita sekarang ni kan anak-anak muda kita ni kan eranya era Gen Z, ya kan, gaul, ya kan?
Kalau kita taat, bukan semerta-merta kita meninggalkan kawan-kawan kita, ya kan? Kita meninggalkan tongkrongan kita, tidak langsung kayak gitu. Cuman kita semuanya itu step by step, langkah demi langkah untuk melakukan perubahan yang kita lakukan. Begitu ya. Nah, jadi kalau ditanya masih minat, anak-anak muda ini masih minat ya Bang Alif ya. Cuman itu balik lagi ke circle-nya, pertemanannya. Karena yang mempengaruhi kita itu pertemanan kita. Oke, itu jawabannya. Bagus jawabannya dari Bang Alif. Nah, terus nih Bang Alif, kalau dari pengalaman Bang Alif ini di dunia kampus, Bang Alif kan masih kuliah juga kan? Ya. Nah, itu menurut Bang Alif nih, di kampus itu membawa kita dekat dengan agama atau jauh dari agama? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus juga nih kan. Di kampus membawa kita ini lebih dekat ke agama atau justru lebih menjauhkan kita dari agama? Sebaliknya. Itu sebenarnya kurang lebih dari pertanyaan yang pertama, jawaban saya. Kayak semua itu faktor lingkungan kita, sangat mempengaruhi kita, pertemanan kita, lingkungan kita, ya kan? Bagaimana? Makanya ada dikatakan ar-rijalu ala dini khalilih. Agama seorang laki-laki itu dilihat dari teman dekatnya. Dengan siapa ia berteman, ya kan? Kalau dia berteman dengan orang baik, orang soleh seperti yang saya katakan sebelumnya, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan karena disupport oleh teman-teman baik dia. Falyanzur ahadukum man yukhallil, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Jadi pada intinya lebih bagus pilih teman daripada salah pilih teman. Jadi dunia kampus atau dunia pertemanan kita sangat mempengaruhi kita. Begitu. Tergantung pada kitanya, pandai tidak kita dalam memilih pertemanan itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, itu balik lagi dalam kita memilih teman kalau di dunia kampus ini ya. Nah, terus ada juga nih, kan waktu di kampus nih ada mahasiswa yang pada saat jam kuliah terus azan, tetapi dia ini tidak enak lah gitu kan bahasanya untuk minta izin keluar sholat ke dosennya. Nah, itu bagaimana itu Bang Alif? Apakah ada solusinya? Ini nih pertanyaan yang saya pernah mengalaminya. Di semester 1, semester 2, semester 3 itu pernah saya mengalami. Tentunya kita berpikir kayak gini kan. Di satu sisi ini udah sholat nih, azan udah berkumandang. Gitu juga kita nih lagi ada kelas, ya kan? Ada mata kuliah. Jadi gimana nih kita nih, ya kan? Sholat atau meninggalkan kelas? Pun kita tidak enak sama dosennya. Gimana nih? Ada kelas nih. Jadi kan memang ada hadis ya dari Nabi SAW. Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Jadi salat pada awal waktunya. Jadi salat pada awal waktunya itu salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu ulama menjelaskan bahwa hakitullahil mabniyah 'alal musamah. Hak Allah itu didasarkan pada kemudahan. Kemudian wa hukul ibadi mabniyah 'alal musaffah, 'alal musyahhah. Sedangkan hak-hak hamba itu didasarkan pada keridhaan. Artinya selama masih memiliki waktu yang leluasa, waktu yang panjang untuk solat, maka kita dahulukan dulu pelajaran. Begitu dari dalil yang saya dapatkan ini. Jadi selagi masih ada waktu panjang ya untuk kita bisa melaksanakan solat, maka dahulukan dulu pelajaran. Kan kita belajar juga hal yang wajib bagi kita. Jadi wajib semua wajib, begitu. Jadi kalau misalnya kayak waktu masuk azan tapi kelas sudah selesai, kita selesaikan kelas dulu ya. Iya, betul. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita boleh dahulukan belajar apabila waktu sholat itu masih panjang. Nah, ini kita sekarang boleh masuk ke tentang media sosial nih Bang Alif. Nah, menurut Bang Alif ini, media sosial itu lebih banyak membantu anak muda dalam memahami agama atau mungkin menjauhkan gitu. Karena kan kita sekarang ya Gen Z ini kan 24 jam lah megang namanya media sosial dengan gadget ya. Nah, itu menurut Bang Alif gimana dong? Ini pertanyaan yang bagus. Saya mengutip daripada perkataan Ustaz Attailah
beliau pimpinan dari Pondok Pesantren Al Jihad Dusun Jawi. Beliau mengatakan bahwa HP ini adalah setan. HP ini setan. Beliau ketika khutbahnya beliau mengatakan HP ini adalah setan. Mengapa beliau mengatakan HP ini setan? HP ini menjadi setan ketika kita tidak pandai menguasai HP ini. Begitu. Justru HP yang menguasai kita. Itu ketika HP yang menjadi setan. Yang sebenarnya kan kita harus pandai-pandai menguasai HP ini. Pun dalam kita anak muda, tentunya belajar agama ini kan tidak semerta-merta dari itu dari kajian gitu. Pun bisa dari HP. HP ini pun bermanfaat bagi kita untuk belajar agama. Namun hanya sebatas untuk menambah wawasan pengetahuan kita terhadap agama. Namun bagi orang awam yang ingin memperdalam ilmu agamanya, dia butuh yang namanya bimbingan guru, ya kan? Maka dia tak boleh mengambil sumber ilmu itu hanya dari HP saja. Itu tak boleh. Maka dikatakan oleh ulama, "Man lam yakul lahu syaikhu fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Itu yang agak itu. Pada dasarnya kan, hukum belajar di media sosial ini kan boleh-boleh saja, mubah, ya kan? Tetapi tidak boleh menjadi sumber utama, terutama untuk belajar ilmu agama ini. Jadi ada seorang ulama besar, dia mengatakan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnadu laqalu man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, kata beliau, pasti siapapun bisa berkata sesuai apa yang dia mau. Begitu. Orang di media sosial ni kan, orang yang tak pernah belajar nyalahkan orang belajar. Itu era sekarang. Orang yang tak pernah mondok, tak pernah berguru, dia menyalahkan orang-orang yang pernah mondok, orang-orang yang pernah belajar. Itu era sekarang. Jadi untuk anak muda sekarang yang belajar agama melalui di media sosial, itu pandai-pandai tentang memfilter saja, tentang mengolah apakah ini kredibel, ustaz yang dapat dipercaya atau justru ustaz yang bikin kita jauh secara tak langsung. Begitu. Ya. Jadi media sosial ini bisa dua arah lah ya. Itu balik lagi ke kita juga guys, teman-teman. Karena tadi dikatakan Bang Alif kan bahwa HP itu juga setan. Apabila kita salah menggunakannya. Nah, mungkin Bang Alif boleh dulu minum airnya ini. Haus kan? Ini obrolan yang sangat seru sebenarnya Bang. Oke, mungkin kita lanjut ya Bang Alif ya. Oke, boleh. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih sebenarnya Bang Alif. Seperti di kampus nih kan pasti ada mahasiswa yang taat ke agamanya. Seperti kayak tadi itu kan pertanyaannya, pas waktu dia lagi ada kelas ajan dia gelisah gitu. Dosen belum selesai ngajar kan, tapi udah masuk waktu sholat. Nah ini pertanyaannya tuh kadang ada mahasiswa tuh yang merasa atau takut itu dikatakan sama yang lain tuh soalim. Nah itu bagaimana itu menurut Bang Alif? Memang dalam era sekarang kita yang melaksanakan salat 5 waktu pun dikatakan soalim. Iya, kebanyakan itu ya. Di zaman sekarang. Zaman kita salat 5 waktu, salat berjamaah. Alim benar kau ni. Padahal itu memang hak kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah. Itu memang udah hak kita. Dan kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, maka kita tak usah bawa perasaan, kita tak usah ambil hati. Bahkan jangan pernah kita mikir, mungkin aku tak usah solat ya, daripada aku solat dikatakan, itu jangan sampai ada di pikiran kita. Terus kita melakukan ketaatan kita. Maka Syekh Abdul Hasan Asyadili dia mengatakan kayak gini, a'linu ta'atakum kama a'lana ta'atikum ghairukum ma'siyatahu. Salah. Salah. Maka Syekh Abdul Hasan Asyadili dia mengatakan seperti ini, a'linu ta'atakum kama a'lana ghairukum ma'siyatahu.
Jadi beliau mengatakan, sebarkanlah ketaatanmu sebagaimana orang lain menyebarkan kemaksiatannya. Jadi Bang Pian, kalaulah di zaman sekarang ketaatan itu tak boleh ditampakkan, justru kemaksiatan merajalela. Kita dapat lihat ya di media sosial, di Instagram, di TikTok, banyak kemaksiatan yang diumbar, ya kan? Kisah percintaan, kemudian aib-aib dalam rumah tangga diumbar dengan segala kemuaan mereka sendiri. Kalau sudah kemaksiatan disebarkan, sedangkan ketaatan kita tak boleh sebarkan. Ketaatan kita takut dikatakan orang so alim, takut dikatakan orang so soleh, orang solehah. Kita takut seperti itu, maka yang akan dipenuhi di dunia ini justru kemaksiatan, bukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang. Jadi kita jangan pernah ambil hati lah ya dengan perkataan orang kan, karena itu cuma mengganggu konsentrasi kita ya Bang Alif ya. Nah, seterusnya nih Bang Alif, kalau ada teman kita nih yang mengajak hal yang bertentangan sama nilai agama nih, tapi kita pasti ada perasaan nggak enak tuh nolak gitu kan, apalagi yang ngajak kadang itu teman dekat kita atau teman baik kita lah gitu kan. Jadi kita tuh seharusnya gimana nih Bang Alif? Apakah kita boleh menolaknya tapi dengan perasaan yang nggak enak, atau kita fine aja gitu? Terkadang kan memang dalam pertemanan tuh ada yang ngajak kita ke hal-hal yang justru itu mengarah kepada keburukan. Iya. Kan itu pasti itu ada tuh pertemanan tuh. Banyak sedikit pasti ada pertemanannya kayak gitu. Yuk kita coba ini yang seolah kita ni pun mikirnya kita menerima. Kita menerima karena apa? Karena tidak enak. Ya, tidak enak ajakannya. Karena tidak enak ajakan. Tapi kita seenak-enaknya sama Allah. Begitu. Kita tidak enak sama kawan kita, tapi kita seenak-enaknya sama Allah. Yang hal itu kita tak boleh lakukan, justru kita lakukan karena tak enak sama kawan kita. Justru kita seenak-enaknya sama Allah. Begitu. Nah, untuk menghadapi atau bagaimana cara kita menanggapi kawan kita ini ialah kita harus mengintrospeksi diri kita, ya kan? Seperti di awal tadi pembahasan tadi, bahawa pertemanan itu sangat penting bagi kita. Di zaman sekarang, anak muda, pengaruh kuat itu lingkungan kita. Maka kalau kita mendapati hal kawan seperti itu, maka ada hadis Nabi, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Yang dimaksud ialah dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalaupun tidak bisa, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tak bisa mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaan, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisan, dengan ucapan, dengan omongan. Kalaupun tak bisa dengan kekuasaan yang dia miliki, tak bisa dengan lisan, dengan bicara, maka cara yang terakhir ialah fa illam yastati' fa biqalbi. Maka cegahlah kemungkaran itu dengan hati. Hati kita ingkar, hati kita melawan atas kemungkaran yang dia perbuat. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu selemah-lemahnya daripada iman. Gitu Bang Fian. Ya. Itu berarti kita masih bisa menolak ya Bang Ali? Masih bisa. Jangan kita tak enak sama kawan, justru kita seenak-enaknya sama Allah. Itu yang salah. Jangan, ya, itu yang salah itu. Malah menjauh jadinya. Menjauh. Allah kan. Nah, terus Bang Alif. Menurut Bang Alif nih, kalau kita beragama, apalagi kan kadang ada orang yang baru mau bertobat nih kan, dari seperti preman atau orang yang sering bermaksiat, dia ingin bertobat nih. Nah, menurut Bang Alif nih, apakah dia ini harus memaksakan dirinya untuk langsung sempurna, atau dia belajar pelan-pelan? Oke. Ini dalam proses kita membenahi diri kita lah ya. Prosesnya. Dalam kita proses hijrah ya. Dalam arti hijrah kita berusaha meninggalkan perkara yang buruk menuju perkara yang baik gitu. Hijrah ini kan bukan tentang sempurna di mata manusia, bukan. Jadi hijrah bukan soal sempurna di mata manusia, tapi hijrah ini soal bagaimana berani jujur di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu soal hijrah ini.
Mungkin kalau kita mikirnya kita hijrah ni kan langsung soleh, langsung taat, langsung benar. Kalau kita mikirnya gitu, maka kita akan salah. Hijrah ini tentang bagaimana kita meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan jelek kita di masa lalu, ya kan? Step by step, khutwatan bi khutwatin, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Itu. Maka Nabi bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah ialah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Jadi yang dicintai oleh Allah itu ialah bukan yang langsung kesempurnaan, bukan langsung jadi soleh, langsung jadi alim, langsung jadi benar, enggak. Tapi langkah demi langkah, step by step kita tinggalkan perbuatan dosa kita yang lalu. Ketika kita berusaha meninggalkan perbuatan jelek kita di masa lalu, maka tenanglah, maka berbahagialah bahwasanya Allah melihat pengorbanan kita, Allah melihat perjuangan kita. Sang Zat yang akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita ingin meninggalkan keburukan kita tuh, kita harus pelan-pelan lah istilahnya. Karena ada istilah mengatakan kan, pelan-pelan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Nah ini mungkin yang terakhir lah nih Bang Alif. Pesan dari Bang Alif nih buat mahasiswa yang pingin dekat dengan agama, tapi masih sering berat atau malas. Nah, pesan-pesan dari Bang Alif. Jadi pesan buat kawan-kawan semua, kita sesama anak muda yang ingin belajar agama, justru ada rasa malas, rasa berat itu. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan ialah cari pertemanan yang positif. Jadi sama-sama mengajak nih. Jadi tidak hanya kita sendiri. Kalau kita sendiri, biasa kalau kita mau melakukan sendirian, ini kan kadang tergantung mood kita, ya kan? Kalau lagi rajin, maka langsunglah nih kita kerjakan. Tapi kalau lagi malaslah kita. Maka yang penting itu kita ajak kawan kita, entah itu kawan lama kita, kawan baru kita. Kenapa kita harus mengajak kawan-kawan kita? Biar saling menguatkan. Jadi berjamaah kita berubahnya, tidak hanya sendiri. Dan itu kalau kita ajak kawan-kawan kita yang lain, maka itu saling menguatkan. Itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Jadi ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Kenapa kita mesti belajar? Itu kan pertanyaannya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, kata Imam Syafi'i. Karena tak ada seorang pun yang dilahirkan dunia ini dalam keadaan alim. Tak ada. Apalagi kita menjadi anak muda ini. Tak ada kita tiba-tiba menjadi alim. Maka belajarlah. Wadatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa. Jadi kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan laki-laki yang sejati itu ialah laki-laki yang memiliki ilmu dan ketakwaan. Memiliki ilmu dan ketakwaan, yang dimana ketika ia memiliki ilmu ini mengantarkannya kepada takwanya. Begitu. Fa illam takuna la'tibara lidhiyatihi. Maka ketika dia memiliki keduanya, dia memiliki ilmu, dia memiliki ketakwaan, maka apa kata Imam Syafi'i? Dia adalah orang istimewa, atau laki-laki yang sejati. Begitu. Ketika kita menjadi laki-laki sejati, maka kita harus belajar dan terus belajar. Begitu Bang Bian. Oke, itu pesan dari Bang Alif untuk kita semua ya. Nah, jadi untuk sekarang nih dalam kita memandang agama itu balik lagi ke dalam diri kita masing-masing, dan bagus-baguslah kita dalam memilih teman ya Bang Alif ya. Karena teman atau circle itu yang mempengaruhi kita. Pengaruh penting itu. Nah, jadi teman-teman, tadi itu pesan-pesan dari Bang Alif untuk kita semua mahasiswa ya, atau sesama Gen Z lah gitu nih kan ya. Nah, jadi intinya tuh kita tuh baik-baiklah dalam memilih teman, karena pertemanan lah atau circle tuh yang bisa mengubah kita. Bisa mengubah kita kedua sudut pandang ya Bang Alif ya. Bisa ke sudut baik maupun sudut yang buruk. Nah, jadi mungkin hanya itu ya pembahasan kita kali ini teman-teman. Nggak terasa kan udah 20 menit lebih ya kita cerita nih Bang Alif ya. Ya mungkin kita bisa bertemu lagi di konten selanjutnya. Dan aku Afian
pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.